Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan puasa, disebut juga dengan Sahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, terkait dengan Al-Quran ini, Bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, kita penting sekali mengingat pesan Nabi. Pesan Nabi di penghujung hayat beliau. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara. Dua perkara itu apa? Kita semua sudah tahu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa pesan Nabi terhadap dua perkara itu? Dikatakan oleh Nabi, lan tadillu abada, lan tadillu ba'di abada. Di dalam riwayat yang lain, ma tamassaktum bihima, sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya. Jadi pesan Nabi yang sangat penting berkenaan dengan Al-Quran ini adalah agar kita ini tamasuk bil Quran was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dijamin oleh baginda Rasulullah SAW, jika kita betul-betul tamasuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan sekedar la tadillu, tapi lan tadillu. Di situ ada lam ketemu nun, li ta'bid kata para ulama, menunjukkan keabadian. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dalam aspek apa? Dalam seluruh aspek yang ada di dalam Al-Quran, termasuk ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, berkenaan dengan istilah. Bapak sekalian, menarik apa yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Ibrahim Khidir dalam buku atau kitab Islam wa Harbul Mustalahah. Kata beliau, ini hari sedang terjadi perang istilah. Perang istilah, bukan sekedar perang fisik. Perang istilah ini bagian dari al-ghazul fikri, perang pemikiran. Dia menyebut ada tiga yang sedang diarahkan kepada Islam atau kepada umat Islam berkenaan dengan istilah itu. Yang pertama adalah ada usaha untuk menyimpangkan makna-makna istilah yang ada di dalam Al-Quran, dalam Islam. Kita tahu agama kita ini agama atau risalah yang tersusun dari sekian banyak istilah. Lihat, puasa saja itu ada sahur, ada iftar, ada qadha, sholat, ada makmum, ada imam, ada subuh, ada asar, ada maghrib, ada ruku, ada sujud, ada iktidal, ada takbiratul ikram, ada salam, segala macam. Belum lagi umroh, haji, dan banyak lagi yang lain di seluruh bagian dari risalah Islam, termasuk juga di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Begitulah agama kita ini tersusun dari sekian banyak istilah. Mempelajari risalah Islam itu sesungguhnya mempelajari istilah. Nah, Dr. Ibrahim Khidir mengingatkan kepada kita, ada usaha untuk menyimpangkan istilah-istilah dari makna yang sesungguhnya. Misalnya jihad diartikan sekedar bersungguh-sungguh umpamanya. Menyimpangkan. Kemudian yang kedua, mendangkalkan. Dan yang ketiga,
menghilangkan lalu diganti dengan istilah lain. Apa contohnya? Contohnya mungkin jamaah sekalian pernah mendengar ada usulan untuk mengganti istilah kafir itu menjadi al-muwatun. Jadi warga negara. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang sampaikan adalah ada satu istilah di dalam Al-Quran yang penting sekali untuk kita pahami. Apa itu? Al-fahisah. Fahisah. Fahisah ini tersebut di dalam banyak ayat. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Lalu fahisah yang mana yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini? Fahisah dalam kaitannya dengan fenomena yang sekarang ini makin hari makin menyeruak, yaitu LGBT. Kita mesti memperhatikan apa yang tersebut di dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Waluton idh qala liqaumihi ata'tunal fahisah. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa engkau melakukan fahisah? Apa itu fahisah? Fahisah itu disebutkan oleh para ulama itu sebagai amalun qabih, perbuatan yang menjijikkan. Sebegitu menjijikkannya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu sampai Nabi Lut mengatakan, masa bakakum biha min ahadin minal alamin. Tak seorang pun sebelum kalian itu melakukan. Apa yang mereka lakukan? La ta'tunar rijala sahwatan min dunin nisa. Engkau laki-laki melampiaskan sahwatmu itu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Yang begitu itu disebut fahisah. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, ini hari ada usaha untuk tidak memberikan nama kepada pelaku LGBT itu nama-nama yang berkonotasi negatif. Bapak Ibu sekalian, gerakan LGBT ini bukan, kita harus pahami, bukan sekedar gerakan lokal, nasional. Ini sudah menjadi gerakan global yang punya tujuan. Ada 3 tujuan. Yang paling tinggi itu tujuannya adalah mereka ingin meraih apa yang disebut legal acceptancy, penerimaan hukum. Berupa apa? Berupa disahkannya, itu cita-cita tertinggi mereka, same sex marriage, pernikahan sejenis. Dan itu sudah mereka capek, sudah mereka dapatkan di sekarang ini 32 negara di seluruh dunia. Yang paling fenomenal yang disambut oleh mereka dengan gegap gempita itu adalah pengesahan same sex marriage di Amerika Serikat pada tahun 2015. Melalui voting di Mahkamah Agung, mereka menang 5-4, hanya selisih 1 suara. Sah di seluruh negara bagian. Sebelum itu hanya di beberapa negara bagian saja, seperti negara bagian Massachusetts, Boston di situ, lalu negara bagian lain-lainnya, terutama yang di daerah pantai. Kalau yang di Hoodland itu masih puritan mereka menolak keras LGBT. Tapi ini hari seluruh negara bagian sah pernikahan sejenis. Dan untuk bisa tercapai legal acceptancy, mereka ngerti bahwa mereka harus punya kekuatan politik. Karena itu tujuan yang kedua, tujuan di bawahnya, mereka ingin mencapai apa yang disebut political acceptancy, penerimaan politik. Dan untuk bisa mereka diterima secara politik, jumlah mereka harus banyak. Seperti yang terjadi di Amerika, pada mulanya yang men-endorse mereka itu hanya Partai Demokrat. Tapi ini hari Partai Republik juga mengendorse mereka karena jumlahnya sudah sangat banyak, yang itu sangat signifikan secara politik. Karena dia akan berpengaruh di dalam pemilu.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya memperbanyak jumlah LGBT? Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, mereka tahu persis bahwa jumlah mereka tidak akan mungkin bisa bertambah banyak melalui pernikahan. Mereka tahu, karena tidak mungkin dari pernikahan laki-laki dengan laki-laki lahir anak. Pernikahan perempuan dengan perempuan lahir anak, mereka tahu. Lalu dari mana penambahan jumlah itu bisa didapat? Dari penularan. Karena itulah mereka sangat agresif untuk melakukan penularan. Dan untuk bisa melakukan itu mereka harus bisa, ini tujuan yang paling rendah, diterima secara sosial akseptansi. Apa wujud dari penerimaan sosial? Penerimaan sosial yang paling rendah, setidaknya mereka tidak dianggap pelaku kejahatan. Dan mereka di negeri ini berhasil. Baru lalu, Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat ada pengesahan RUU KUHP. Pada mulanya di dalam pasal RUU KUHP itu ada pemidanaan LGBT. Tapi mereka melakukan lobby-lobby sampai bahkan utusan khusus pemerintah Amerika tentang LGBT itu hendak datang ke Indonesia. Di antaranya fokus pada soal pemidanaan LGBT. Lalu utusan itu urung datang ke Indonesia. Mengapa? Karena tanpa dia datang pasal itu sudah dihapus. Jadi di negeri mayoritas muslim ini LGBT itu bukanlah sebuah kesalahan, apalagi kejahatan. Mengapa kita ini tidak menilai itu sebagai sebuah kesalahan? Karena kita kehilangan istilah untuk menyebut perbuatan mereka itu apa. Kita kehilangan istilah itu. Jika kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran, kita tidak akan kehilangan istilah itu. Istilahnya itu apa? Fahisah. Perbuatan mereka itu fahisah. Fahisah itu amalun qobihun. Perbuatan yang menjijikkan. Kalau dia itu fahisah, maka pasti itu merupakan jarimah. Kalau jarimah, kejahatan, pasti ada ukubatnya. Jarimah itu, kejahatan itu dalam Islam itu diartikan sebagai setiap amal yang mukhalifu syar', yang bertentangan dengan syariah. Bapak, Ibu yang jamaah sekalian, dan ini sedang terjadi di negeri kita. Maka kita ini mesti sangat waspada. Publik Amerika sebagai contoh juga sama sekali tidak menyangka. Tahun 50-an mereka sangat keras menentang LGBT, tahun 50-an. Terus tapi lama-kelamaan tadi ketika jumlah mereka tambah banyak, mulailah partai ada yang mengendorse terus dan mereka tidak menduga, pasti tidak menduga bahwa pada tahun 2015 sesuatu yang dulunya ditentang keras itu pada akhirnya kemudian diterima, bahkan absah secara hukum di seluruh negara bagian, same sex marriage. Jumlah komunitas LGBT sekarang ini terus membesar. Di seluruh dunia konon diperkirakan lebih dari 40 juta. Mereka di dalam beberapa negara itu sudah kuat secara ekonomi, kuat pula secara politik. Saya kira jamaah pasti tahu, jika kita itu nampak against LGBT di Twitter misalnya, langsung di-ban. Di Instagram langsung di-ban. Di Line langsung di-ban. Di Facebook juga begitu, langsung di-ban. Itu artinya komunitas mereka itu sudah begitu rupa. Secara ekonomi, secara politik, dan bukan tidak mungkin nanti masuk juga secara militer dan seterusnya. Kita tidak boleh merasa aman. Mengapa? Karena
Begitu mereka dianggap bukanlah sebuah penyimpangan, fahisah, maka mereka akan mendapatkan pengakuan. Dan ini yang mereka harapkan, pengakuan atau penerimaan secara sosial yang tadi disebut social acceptance, dianggap sebagai sebuah kelumrahan, sebagai sebuah fenomena biasa. Ketika itu terjadi, maka yang menyalahkan itu akan dianggap salah. Seperti yang di banyak negara hari ini terjadi. Dari sekian banyak negara, hanya 4 negara saja yang di dunia yang menyatakan bahwa LGBT ini sebuah kejahatan. Di antaranya Brunei, kemudian Zimbabwe. Hanya 4, dan itu dikecam habis. Hasan al-Bolkiah dikecam habis oleh negara-negara seluruh dunia karena menganggap dia tidak menjaga hak-hak asasi manusia. Ya mas sekalian, demikianlah apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata kita menjumpai implikasi praktisnya. Begitu kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran itu kita langsung kehilangan pegangan sebelum akhirnya kemudian makin hari makin tersesat dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu pula yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Dalam menilai satu perkara tidak sesat, pas sesuai dengan petunjuk bahwa ini adalah fahisah, ini adalah jarimah dan seterusnya. Wala yasqa, dan tidak akan celaka. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tidak boleh merasa aman karena ini bergerak terus melalui berbagai media, termasuk sosial media, dan tidak boleh ada satu keluarga pun yang merasa aman terhadap kemungkinan pencemaran LGBT itu pada anak keluarga kita, termasuk juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam masuk. Saya tahu persis ada satu sekolah atau satu pesantren yang baru lalu mengeluarkan sepasang murid, saya tidak perlu sebut nama sekolahnya, kedapatan dia melakukan perbuatan fahisah itu. Ketika dipanggil orang tuanya ternyata sudah mengendus gejala itu. Gejala itu sudah dia tengarai sejak beberapa waktu, karena ini anak yang satu ini sering datang ke rumah. Dan ketika datang ke rumah, mereka ada berdua di dalam kamar untuk waktu yang cukup lama. Cuma orang tua tidak menyangka sama sekali bahwa mereka itu di dalam itu melakukan perbuatan yang termasuk kategori fahisah. Ini terjadi pada masa pandemi. Jadi masa pandemi kemarin itu implikasinya memang luar biasa. Kita sebut long covid. Long covid bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal moralitas, soal spirit, semangat belajar dan sebagainya. Itu di pesantren. Apatah lagi yang bukan pesantren. Tentu peluang untuk teracuni paham ini bermula dari paham LGBT ini itu menjadi lebih besar. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka sekali lagi ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, semangat kita membaca Al-Quran bagus, semangat kita mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran bagus, tetapi Nabi mengingatkan kepada kita bahwa tidak berhenti sampai di situ, harus kita berpegang teguh kepada Al-Quran dalam arti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai hudan, karena Al-Quran hudal linnas, menjadikan Al-Quran sebagai tolok ukur dalam perbuatan kita, tolok ukur dalam pikiran kita, termasuk juga tolok ukur dalam menilai berbagai fenomena-fenomena yang ada. Jika kita bisa melakukan itu, maka insya Allah seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu adalah garansi dari Rasulullah, sesungguhnya adalah garansi dari Allah. Garansi itu adalah janji dari Rasulullah, hakikatnya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala,
dan inna wa'dallahi haq, janji Allah itu hak, pasti benar dan pasti akan terpenuhi atau terrealisasi, bahwa sepanjang kita berpegang teguh kepada Al-Quran maka kita akan sesat selamanya, baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, terlebih-lebih dalam kehidupan masyarakat dan negara. Karena itu siapa saja yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran maka dia akan menjadi pribadi yang sangat mungkin tersesat dan celaka. Kalau keluarga tidak berpegang teguh kepada Al-Quran maka menjadi keluarga yang tersesat dan celaka. Kita sudah melihat banyak sekali contoh. Begitu juga dengan negara yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran maka ini menjadi negara yang tersesat dan negara yang celaka. Pun begitu dengan dunia. Dan dunia ini hari sedang menghadapi sebuah fenomena yang ini hari sudah tidak lagi bisa dibendung. Sudah seperti bola salju. Makin hari bukan makin kecil, makin besar dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial media, kekuatan sosial ekonomi, bahkan agama, karena mereka juga masuk ke sektor-sektor agama mencari dalil atau dalih di dalam agama. Ada mulai pendukung dari kalangan Islam. Misalnya ada di Universitas Islam Negeri di Semarang, UIN Semarang, itu terbit satu jurnal berjudul, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan terperangah melihat judulnya itu, Indahnya Perkawinan Sejenis. Itu di UIN, Universitas Islam Negeri. Jadi mereka mencari dalih, bukan dalil, untuk melakukan pembenaran terhadap fenomena LGBT. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini memang selalu penuh dengan tantangan, dan itulah hidup yang sesungguhnya di tengah sistem yang sekuleristik seperti ini. Tapi kita punya petunjuk yang sangat jelas, yaitu Al-Quran. Sepanjang kita berpegang teguh kepada keduanya, kepada Al-Hadis, kepada As-Sunnah, insya Allah kita akan selamat di dunia hingga tiba nanti di akhirat insya Allah. Demikian, walafu minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barakah kepada kita semua, memberikan umur panjang, kesabaran dan kesehatan, sedemikian sehingga kita bisa tunaikan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya hingga usai nanti insyaallah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.